Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 AgriSense. Di sini kami akan menemukan final project kami. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Ilham sebagai ketua, kemudian ada Putri Ramayani dan Muhammad Fadil Al-Ataf. Nah, sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam efisiensi penggunaan air, pupuk, serta pengendalian penyakit tanaman. Yang dimana sebagian besar petani masih menggunakan metode konvensional yang mengandalkan pengalaman dan pengamatan manual. Hal ini sering menyebabkan pemborosan air dan pupuk, serta keterlambatan dalam mendeteksi buah atau tanaman yang sakit. Beberapa sistem IoT yang ada umumnya hanya berfungsi sebagai remote control dan belum bersifat otomatis serta cerdas. Yang dimana AgriSense integrasi teknologi Internet of Things, machine learning, dan computer vision untuk membantu proses perawatan tanaman secara otomatis. Sistem ini mampu melakukan penyiraman air, pemupukan dan penyemprotan pestisida secara otomatis, serta mendeteksi kondisi buah, apakah sudah matang, belum matang, atau sakit. Komponen utama yang kami gunakan dalam sistem AgriSense ini adalah yang pertama ada Raspberry Pi 4 sebagai pusat kendali sistem. Selain itu kami menggunakan tiga pompa 12 volt untuk air, pupuk, dan pestisida yang dikendalikan menggunakan MOSFET. Kemudian sistem ini juga dilengkapi dengan webcam untuk mengambil citra buah, adaptor daya, serta casing hasil 3D printing agar sistem lebih rapi dan aman. Slide selanjutnya. Pada sistem AgriSense kami ini, kami juga menerapkan konsep machine learning untuk mendeteksi kondisi buah. Kamera digunakan untuk mengambil citra buah, kemudian citra tersebut diproses oleh sistem untuk mengklasifikasikan buah ke dalam 3 kategori, yaitu buah matang, buah belum matang, dan buah sakit. Fitur ini sangat membantu dalam menentukan waktu panen yang tepat serta mendeteksi buah yang bermasalah lebih awal. Dengan adanya sistem deteksi ini, proses identifikasi kondisi buah menjadi lebih cepat dan konsisten dibandingkan dengan pengamatan manual. Selanjutnya. Nah, pada saat ini yaitu bentuk di lapangan. eh, Bentuk implementasi sistem AgriSense di lapangan yaitu sistem AgriSense dipasang langsung pada area tanaman sehingga dapat digunakan secara nyata dalam proses perawatan tanaman. Yang dimana Raspberry Pi ditempatkan dalam box atau casing sebagai pusat kendali sistem. Di mana perangkat ini berfungsi untuk mengontrol seluruh proses mulai dari pengendalian pompa hingga pemrosesan data dari kamera. Di mana pompa air, pompa pupuk, dan pompa pestisida dipasang dan dihubungkan ke Raspberry Pi melalui rangkaian driver. Pompa-pompa digunakan untuk melakukan penyiraman dan perawatan tanaman secara otomatis sesuai dengan pengaturan sistem. Kemudian kamera diposisikan menghadap ke arah buah tanaman. Kamera ini berfungsi untuk mengambil citra buah yang kemudian digunakan oleh sistem untuk mendeteksi kondisi buah, apakah buah tersebut sudah matang, belum matang, atau mengalami penyakit. Seluruh sistem bekerja secara integrasi, di mana Raspberry Pi menerima data, memprosesnya, lalu menjalankan aksi yang diperlukan, seperti menyalakan pompa atau menampilkan hasil deteksi buah. Kemudian, melalui implementasi di lapangan ini, sistem AgriSense dapat digunakan secara langsung untuk membantu proses perawatan tanaman tanpa harus selalu dilakukan secara manual oleh petani. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pengenalan dari hardware kami. Nah, hardware kami memiliki 2 stasiun, yaitu stasiun Raspberry dan stasiun pompa. Untuk stasiun Raspberry itu berisi kamera dan Raspberry yang terhubung dengan 5 kabel menuju pompa untuk dikendalikan pompanya. Di dalam stasiun pompa tersendiri, itu ada MOSFET untuk mengendalikan ketiga pompa. Kami memiliki pompa pupuk, pompa air, dan pompa nutrisi. Mohon maaf, pompa pestisida, pompa air, dan pompa nutrisi. Nah, untuk stasiun MOSFET atau stasiun pompa itu membutuhkan sumber listrik 12 volt 2 ampere, sementara Raspberry dan pompa itu membutuhkan 5 volt dan 5 volt 2 ampere. Ini 12 volt 2 ampere, ini 5 volt 2 ampere. Nah, selain itu sistem kami dikendalikan melalui Termius. Kami membuat sistemnya melalui Termius dan dapat diakses secara internet publik di mana saja melalui link kami. Nah, di dalam flash server Raspberry sendiri itu kami memiliki file flash server yaitu Docker.
Nah, di dalam file ini ada Cloudflare, ada logs Cloudflare sebagai server, Ging sebagai Ging sebagai proxy, dan AgriSense app, tempat di mana semuanya berada. Di sini ada IPy untuk mengendalikan seluruh logika. Lalu ada templates di mana ini ada index HTML, info HTML, dan login HTML yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Lalu juga ada bagian logs untuk melihat histori apa saja yang terjadi pada alat kami. Selain itu ada static sebagai background dari web kami, dan daun sebagai gambar yang akan dipanggil pada web kami nantinya. Dan selanjutnya ada requirement. Ini adalah merupakan petunjuk untuk user yang dapat membacanya. Lalu ada device ID dan custom device ID yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada wake PT untuk machine learning untuk mendeteksi tingkat kematangan tomat. Selain itu juga ada penyakit PT, yaitu machine learning untuk mendeteksi penyakit tomat. Nah, seluruh sistem ini dijalankan di Raspberry secara localhost. Namun bukan cuma karena localhost sistemnya tidak dapat diakses. Kami telah menghosting sistem kami menggunakan Nginx dan Cloudflare agar web kami dapat diakses secara publik oleh internet. Nah, selanjutnya saya akan melakukan testing sistem ini dengan pengontrolannya via website. Nah, di sini kita akan memasukkan ID perangkatnya terlebih dahulu secara defaultnya. Kemudian sini masuk ke mode user. Mode user biasa ini hanya bisa memantau live camera monitoring, kemudian info cuaca sekitar, dan jadwal kapan dia itu menyiram, kasih pupuk nutrisi dan pestisida secara otomatis. Nah, untuk petaninya bakal ada tombol mode petani. Di sini petani tinggal masukin password. Nah, udah muncul beberapa fitur untuk selain monitoring, ada kontrol manual juga terhadap pompa-pompa. Nah, di sini petani bisa mendeteksi tomat yang kategori matang dan belum matang, kemudian jumlah total deteksi yang ada pada tomat yang ditampilkan di kameranya. Kemudian di sini ada fitur deteksi penyakit. Nah, di sini saya akan melakukan testing untuk kategori matang dan non matangnya terhadap tomatnya. Deteksi matang ya. Memang tomat ini masih ada tahap dia mau matang. Selanjutnya saya akan coba tes tomat yang udah matang. Oke, kedeteksi matang sudah 88%. Nah, untuk kategori belum matang, ini udah cari tomat yang belum matang, namun belum ada yang jual. Jadi hanya bisa untuk saat ini deteksi tomat dengan kategori matang dan yang hampir matang. Kemudian untuk mencoba deteksi penyakit ini karena tidak ada contoh tomat yang sakit, jadi saya akan mencoba dengan gambar yang ada di HP ya. Namun untuk model deteksi penyakit ini masih dalam tahap uji coba. Jadi tim saya akan mengembangkan fitur deteksi penyakit ini lebih lanjut. Selanjutnya ada fitur untuk kontrol manualnya. Nah, untuk kontrol manual ini terdapat tombol on dan off. Kemudian ada durasinya itu sesuai yang diinginkan oleh petani. Nah, seperti ini saya akan mencoba untuk pompa air. Nah, di sini air itu berada di tengah dan kabel itu mengarah ke sini. Ini pompanya, pompa air. Nah, ini bisa dimatikan juga
Selanjutnya pompa nutrisi. Pompa nutrisi ini berada di ujung sebelah kanan box dan mengarah kabel ke sini pompa, dan ini terbukti menyala. Kemudian saya matikan. Dan terakhir ada pompa pestisida. Pompa pestisida hidup ya, berjalan dengan normal untuk semua pompa. Fitur selanjutnya itu ada mengatur jadwal manual. Nah, untuk mengatur jadwal manual ini pengguna bisa memasukkan atau menghidupkan pompa secara manual sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya di jadwal otomatis seperti pagi jam 6, siang jam 1 dan sore jam 5, tapi bisa atur jadwal ke jam yang lain. Seperti misalnya sekarang jam 1.44, saya akan coba di jam 1.45. Dan perlu diperhatikan ini basisnya tuh waktu pakai 12. Jadi ada simbol AM dan PM. 145. Nah, di sini ya. Oke, akan ditunggu sampai jadwal yang semestinya yang sudah diatur. Nah, untuk pompanya ini sudah hidup, namun ada keterlambatan keterlambatan kurang lebih 30-40 detik ya. Saya matikan dulu. Nah, jadi untuk fitur jadwal otomatis ini dia berdasarkan pakai logika suhu, yang dimana jika suhu itu di bawah 30, maka penyiraman itu akan dilakukan sebanyak 2 kali. Teoritisnya di bawah suhu 30 itu ada kemungkinan hujan. Sedangkan jika suhunya di atas 30, maka penyiramannya itu akan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 6, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Jika 2 kali, maka hanya di jam 6 pagi dan jam 5 sore. Kemudian untuk pemupukannya itu dilakukan tiap 2 minggu sekali. Nah, untuk berikutnya ini berada di tanggal 8 Januari 2026. Dan di sini ada fitur rekomendasi pupuk untuk tahap selanjutnya. Kemudian ada fitur pestisida. Penyiraman pestisida ini dilakukan sebulan sekali. Nah, untuk jadwal berikutnya itu berada di tanggal 11 Januari. Untuk kekurangan sistem ini masih terdapat pada deteksi video live monitoring ini, karena dari video ini dia mengalami delay yang berada di sekitar 5-20 detik. Ini bergantung juga pada kondisi jaringan di sini. Namun jika saya tes untuk deteksi tomatnya secara langsung, secara gini ya, dia tuh tetap terdeteksi gitu, meskipun kameranya itu belum nampak tomatnya karena delay, tapi jika tekan deteksi maka sistem itu langsung terdeteksi. Intinya sistem itu sebenarnya real time, namun delaynya itu berada di video streamingnya ini. Sekian untuk pengujian dari kelompok saya atau AgriSense. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan akan kami perbaiki ke depannya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.